Halo, nama saya Gigi Dearto. Saya dari Prodi S1 Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa tentu saja berbeda-beda interpretasinya, sesuai dengan keadaan dan kepentingan pada masa tersebut. Pada awal kemerdekaan, fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang berfungsi menyatukan beragam suku, agama, budaya di Indonesia. Pancasila juga menjadi sumber hukum yang memandu kebijakan negara dan pedoman untuk identitas serta arah tujuan bangsa akan berkembang. Kemudian, pada periode Republik Indonesia Serikat atau RIS menghadirkan tantangan tersendiri bagi implementasi Pancasila. Meskipun RIS hanya berlangsung singkat, keberadaan negara-negara bagian federal sempat menggeser fokus dari kesatuan ideologis yang diusung Pancasila. Namun, kembalinya Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tahun 1950 kembali menegaskan posisi sentral Pancasila sebagai dasar negara yang tak tergantikan. Lalu, pada tahun 1959, kita memasuki era demokrasi terpimpin. Fase ini merupakan fase krusial dalam sejarah Indonesia. Nilai Pancasila pada era demokrasi terpimpin sangat berarti karena di era sebelumnya banyak sekali pemberontakan. Pada era ini, Presiden Soekarno berupaya untuk menyatukan kembali bangsa Indonesia sesuai dengan nilai sila ketiga. Namun, pada praktiknya terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno dan hasilnya jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Penyimpangan tersebut antara lain pemilihan anggota badan legislatif melalui pemilu, hal itu tidak sesuai dengan sila keempat, hingga terjadi inflasi besar-besaran yang sangat jauh dari nilai kelima Pancasila. Lalu, muncullah pemahaman ideologi Nasakom, namun konsep Nasakom bertentangan dengan Pancasila. Nah, sekarang kita memasuki era Orde Baru. Soeharto yang naik kekuasaan setelah G30 SPKI 1965 melihat Pancasila sebagai alat memulihkan stabilitas. Ini menjadikan dasar kebijakan yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal untuk semua organisasi, termasuk partai politik dan ormas. Tujuannya adalah mencegah ideologi asing dan memperkuat persatuan nasional. Upaya peningkatan pemahaman Pancasila di tengah masyarakat pun kerap dilakukan seperti diluncurkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat P4. Namun, sudah kita ketahui bersama bahwa masa Orde Baru juga melakukan beberapa penyimpangan nilai Pancasila seperti adanya Petrus, pelanggaran HAM, pembatasan partai politik, korupsi, dan percobaan untuk menjadi presiden seumur hidup dengan diselenggarakannya pemilu namun tidak bebas dan tidak adil. Hal itu menjadikan Pancasila seolah hanya untuk alat politik dan kontrol sosial. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Soeharto, maka terjadi reformasi pada tahun 1998. Dari reformasi hingga sekarang, implementasi nilai Pancasila masih jauh dari harapan. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat, korupsi, dan hal-hal lain. Pelajaran yang bisa diambil adalah generasi muda perlu menempatkan Pancasila sebagai kompas moral dalam bersikap maupun bertindak. Jadikan Pancasila sebagai pedoman, jangan jadikan Pancasila sebagai alat politik. Kemudian, jadikan Pancasila sebagai landasan berpikir dalam menghadapi perubahan zaman seperti globalisasi. Globalisasi tidak bisa dihindari, tetapi bisa disikapi dengan bijak melalui nilai-nilai Pancasila. Generasi muda juga bisa membuat jembatan persatuan di tengah perbedaan. Sejarah menunjukkan bahwa persatuan bangsa selalu diuji oleh perbedaan agama, suku, dan pandangan politik. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menerima segala perbedaan tersebut dengan pikiran yang lebih terbuka. Sedikit kata-kata dari saya. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga panduan untuk masa depan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.